seperti itu, mungkin itu yang juga menjadi dasar pemilihan metode penambangan menjadi tambang dalam, Pak, karena jumlah OB yang dihasilkan antara tambang dalam dengan tambang terbuka kan tentunya pasti akan jauh signifikan berbeda. Tetapi juga tentunya untuk masalah pembuangan OB ini akan di compare lagi, dibandingkan lagi dengan investasi. Jika menggunakan tambang dalam kan di sana berarti tingkat produksi yang jauh turun, itu satu. Yang kedua mungkin peralatan serta investasi peralatan yang mungkin agak jarang masih ada di Indonesia, ya kan. Dan yang ketiga mungkin akan sangat fokus ke kajian geotek untuk serta supportingnya, dan faktor lainnya adalah untuk lightning serta ventilasinya, seperti itu Pak menurut saya. Jadi tentu untuk pemegang-pemegang IUP akan lebih condong bagaimana kalau misalnya untuk yang tambang terbuka, mungkin ini khususnya di batu bara Pak ya, kaitannya dengan mungkin untuk tambang dalam di Indonesia masih jumlah dan kegiatannya masih lebih jarang jika dibanding dengan tambang terbuka. Jadi orang lebih familiar untuk banyak memilih lebih condong ke tambang terbuka, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Jimmy. Mungkin yang lain mau menanggapin, ada yang mau membantu menanggapin terkait jawabannya. Tadi Mas Jimmy sampaikan ketika ada pemanfaatan atau optimalisasi dari konservasi batu bara lah ya, yang ditinggal di areal perbatasan, ini bisa dioptimalkan dengan satu kerjasama atau dengan melakukan tambang dalam. Tapi biasanya kalau di areal perbatasan itu cadangannya nggak terlalu besar. Jadi kalau saya sarankan sih biasanya kita perlu hanya auger mining, karena kalau kita tambang dalam, satu cost-nya high cost ya, satu high cost, dua high risk ya, risiko besar gitu ya. Jadi saya kira pemilihan untuk tambang dalam kalau di areal perbatasan mungkin lebih cocok kita menggunakan auger mining ya, auger. Jadi penambangan menggunakan semodel unit bore gitu. Mungkin itu Mas Jimmy kalau dari saya yang menambahkan. Ya, baik, Pak. Terus Mas Topan silakan terkait geohidrologi dan hidrogeologi. Baik Pak Dasen, hidrologi sendiri sebetulnya memang mungkin tadi pemaparan saya lebih sedikit koreksi mungkin Pak Dasen, mohon maaf. Hidrologi sendiri kan kita ketahui kan kita mempelajari putaran pergerakan atau distribusi kualitas air di siklus yang di atas ya, di atas permukaan lah. Sedangkan geohidro sendiri lebih ke yang mempelajari air yang berada di dalam tanah, artinya pergerakan atau kecepatan air yang dipengaruhi oleh jenis batuan, kemiringan lereng atau yang di dalam tanah lah. Mungkin mohon maaf tadi agak diralat Pak yang pernyataan di. Oke. Mungkin ada tambahan dari mahasiswa yang lain terkait bahwa kajian geohidro dan hidrogeologi juga menjadi faktor penting ya, atau aspek penting ketika kita akan melakukan pemilihan tambang sistem penambangan. Ada yang lain? Mas Herdi, kita coba gali pengalaman-pengalaman, kira-kira ada masalah di tambang terbuka terkait hidrologi atau geohidrologi gitu? Atau Mas Jarod yang bekerja di tambang dalam, ada permasalahan nggak terkait hidrologi atau geohidrologi? Misalkan ada aquifer gitu, ketika di planning menjadi tambang open pit atau menjadi ditambang dengan sistem auger tambang dalam, ini biasanya kasusnya seperti apa? Iya, terima kasih Pak Sondek. Ini mohon maaf baru bisa gabung. Yep. Jadi untuk hidrologi dan geohidrologi memang untuk yang secara open pit maupun yang secara tambang dalam sangat berbeda ya. Tadi udah Pak Mas Topan tadi udah jelaskan, memang untuk yang di dalam, untuk yang tambang dalam memang kalau geohidrologi itu salah satu aspek penting yang harus dianalisa selain geotek dan geomekanika teknik. Jadi
kaitannya ketika kita berbicara geohidrologi, kita lebih ke arah persiapan nanti alat untuk dewateringnya. Karena ketika kita memotong aquifer di lorong, itu biasanya ketika di planning belum kita rancang atau kita siapkan untuk peralatan dewateringnya, nah itu akan jadi masalah besar karena kita keterbatasan secara dimensi ruang. Mungkin itu aja. Jadi geohidrologi itu kalau yang di tambang dalam sangat penting, bahkan sama dengan geotek maupun yang geomekanikal teknik gitu, Pak Sundek. Siap. Kalau pengalaman di tambang open pit, tambang terbuka. Kalau untuk yang di open pit sih, untuk yang hidrologinya pasti kita lebih mudah ya daripada yang tambang dalam, karena kita berbicaranya dengan yang di luar. Jadi secara penerapan manpower, peralatan maupun sistem untuk masalah hidrologi, dari pengalaman saya sih nggak begitu sesulit ketika di tambang dalam. Itu aja Pak Sundek. Oke, baik, terima kasih ya. Terus teman-teman yang lain terakhir ya, kalau nggak ada yang nanya, biasanya aspek lingkungan. Aspek lingkungan. Pak. Oh, silakan. Ada yang ditanyakan, Mas. Ya Pak, Rahmat Rahimi Pak. Ya, silakan. Gini, masalah optimalisasi tadi Pak, kita itu pernah mengalami kasus Pak. Artinya ada antara 2 IUP, satu PKP 2B, satunya IUP OP Pak. Nah, sebenarnya kalau optimalisasi itu Pak, kalau IUP OP itu biasanya lebih mudah lah ya. Itu antara ini yang kan biasanya di antar IUP itu ada sedikit koridor Pak. Koridor misalnya ada sekitar 10 meter, berapa meter gitulah antar IUP. Nah, kalau di PKP 2B Pak, mereka ada lapor ke SDM dan itu tidak boleh melakukan penambangan Pak, karena tidak ada undang-undangnya untuk harus ada izinnya gitu Pak. Nah, makanya kadang-kadang hal seperti itu memang jadi problem, ketinggalan Pak biasanya Pak, karena memang dari SDM pun tidak pernah mengeluarkan perizinan untuk melakukan itu. Mungkin ada tanggapan Pak untuk optimalisasi seperti itu, apakah memang aturannya seperti itu atau ada cara-cara lain Pak? Mungkin itu saja. Kalau baik, terima kasih Mas Rahimi ya. Jadi kalau pengalaman saya gitu ya terkait kasus koridor ya. Jadi kayak space antara IUP sebelah sama IUP sebelah. Jadi aturannya tidak boleh ditambang gitu. Aturannya tidak boleh ditambang, harus ada izinnya. Gitu. Tetapi ketika berhimpit ya antara batas IUP 1 sama IUP A dan B berhimpit atau perbatasan pas gitu ya, tidak ada koridor, itu bisa dilakukan kegiatan penambangan bersama. Tadi sudah disampaikan sama Mas Jimmy, itu bisa dioptimalisasi, jadi dilakukan penambangan bersama. Ketika ada koridor bagaimana? Ketika ada koridor itu tidak boleh ditambang dari sisi aturan, tapi di lapangan ditambang gitu ya. Jadi itu yang menjadi problem. Nggak ditambang saya, ditambang menyalahi aturan. Saya kira itu. Boleh nambahi kah Pak Sundek? Boleh, silakan. Jadi ini pengalaman pribadi sih, di tempat saya bekerja dengan perusahaan X lah, anggaplah X gitu ya, nggak boleh nyebut brand ya. Jadi kita dulu ada space itu sekitar 17 meter antara A dan B. Itu memang dari 2013 itu kasusnya, sampai sekarang itu gantung di pengadilan dagang tata usaha. Karena dari SDM nggak ada keputusan waktu itu, kita disarankan untuk ke pengadilan. Bahkan itu kasusnya sudah saya buka itu batu bara, tinggal kita expose, ternyata harus kita timbun tutup ulang karena aturan melarang kita gitu. Nah ternyata itu ada poin yang tadi Pak Sundek bilang, bisa antara kesepakatan antara perusahaan A dan perusahaan B untuk mengoptimalkan konservasinya tadi. Jadi intinya kembali ke kesepakatan, tapi secara aturan memang pengalaman di tempat saya itu dari 2013 kita pernah kasus sampai sekarang, bahkan sampai ke pengadilan pun nggak putus gitu. Nah yang ada
yang akhirnya masyarakat pemilik lahan ini yang waktu pembebasan lahan nggak jelas. Nah, ini yang kasihan ini biasanya. Yang ketimpannya bukan di perusahaan tapi masyarakat pemilik lahan. Karena perusahaan A maupun perusahaan B tidak bisa membebaskan lahan itu karena di daerah koridor gitu. Mungkin Ya. itu pengalaman saya aja Pak Sundek. Baik, makanya saya juga miris kadang-kadang melihat kasus seperti ini ya. Jadi kebijakannya nggak jelas, aturannya nggak jelas, sehingga ini menjadi problem tersendiri. Kasihan masyarakatnya, ya kan? Kasihan masyarakatnya ketika PTA finalnya di situ gitu ya, antara koridor itu, PTB di koridor itu. Dua-duanya akan jadi void, dibatasin sama batasan koridor tadi. Ini akan jadi problem sebenarnya. Jadi tidak bisa continue pemanfaatannya, tetapi malah jadi masalah, jadi problem. Apalagi tadi disuruh nimbun, kan sayang udah kosnya. Ya, tapi yang lebih menyedihkan lagi ketika ini ditambang secara ilegal. Ini banyak di Tenggarong seberang gitu ya. Jadi tambang ilegal ini sudah termasuk saya mengkritisi itu gitu ya. Jadi ya saya kira teman-teman penegak hukum lah yang pas. Jadi yang ketawa. jadi itu yang bisa menyelesaikan. Kalau dari sisi kami, dari sisi akademisi itu sudah menyorotin itu karena itu berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Terus yang kedua itu berdampak terhadap sosial di masyarakat. Ketika tidak boleh ditambang misalkan masyarakat menolak itu penuh tekanan saya kira. Itu penuh tekanan sekali. Jadi artinya saya ya mendengarlah keluhan tapi tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi ya saya berharap kepada teman-teman pelaku praktek pertambangan yang kurang baik, marilah kita mengedukasi supaya pengelolaan pertambangan ini dikelola dengan bijak gitu. Kemudian pertambangan ini di mata masyarakat ini jelek betul, merusak lingkungan gitu loh. Jadi bagaimana kita merubah paradigmanya bahwa tambang itu bisa sustainable development, bisa berkelanjutan kalau dikelola dengan baik. Makanya saya mendorong perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek yang baik saya dorong. Gitu. Salah satunya ketika perusahaan itu sudah tidak bisa ditambang lokasi itu gitu ya, tapi dengan menerapkan teknologi baru auger mining, mereka mau gitu menerapkan, tapi dengan beberapa kajian ya. Jadi kajian plan perencanaan dilakukan secara matang baik dari sisi teknis, sisi finansial, sisi lingkungan. Sisi lingkungan mungkin dampaknya kecil ya kalau auger mining, tapi dari sisi teknis dan cost itu yang besar. Jadi itu yang menjadi pertimbangan dan menjadi masukan dari teman-teman perusahaan. Itu dilakukan. Dan itu bagus sebenarnya. Pak Sundek. Ya, silakan. Ini mumpung kaitannya dengan koridor ya kita discuss ya, istilahnya sharing inilah. Yang kita ya tadi karena kebetulan ini tadi lagi asik membahas koridor, kaitannya dengan kasus yang di koridor itu satu nggak bisa ditambang karena aturan, dua nggak ada kesepakatan antar perusahaan A dan B. Yang jadi masalah tadi ketika Pak Sundek menyebut ada tambang koridor yang nggak jelas tadi, ilegal lah bahasanya. Nah yang jadi masalah di zona koridor itu kan tidak ada yang ibaratnya IUP yang tak berizin. Ketika ada tambang liar, biasanya itu kasus ESDM menimpakan AMDAL dari ini. Jadi faktor lingkungan, masalah lingkungan ini, kalau nggak perusahaan A ya perusahaan B yang harus menanggung AMDALnya. Ini sudut pandang dari akademis kita gimana ya itu? Kalau dari akademis terkait koridor, apalagi tanggung jawab pengelolaan lingkungan, ya saya pastikan bahwa itu bukan kewenangan perusahaan. Bukan kewenangan perusahaan, karena kewenangan perusahaan hanya di batas IUP atau penguasaan atas izin usaha pertambangan. Ini kalau dari sisi akademisi atau dari sisi aturan ya. Saya kira itu jelas ya, tapi kalau terkait koridor ditanggungjawabkan ke perusahaan A, B, marah. Jadi nggak benar itu, nggak benar. Banyaklah kasus di Tenggarong seberang gitu ya. Dan itu saya sorotin juga, tapi ya
ya mohon maaf, saya tidak mau ikut campur terlalu dalam ya. Jadi nanti jadi terlibat ini. Mas Herdi, silakan Mas Herdi. Ini senyum-senyum nih, tahu ini kelihatannya kuncinya ini. Silakan. Ya, ya mungkin sebenarnya jok aja itu Pak. Pihak satu dan pihak kedua kan nggak pernah sepakat, cari aja pihak ketiga itu Pak. Gitu ya. Mencari pihak ketiga ya solusinya itu Pak. Ya itu. Mungkin Pak, namakan dikit Pak. Ya, silakan. Boleh ini, kenapa tidak ada aturan misalkan seperti koridoran gitu Pak? Misalnya pemanfaatan lahan bersama atau gimana gitu, kok nggak ada bikin. Jadi ada izin yang memang bisa dikasih oleh pemerintah. Boleh. Buka Undang-Undang nomor 4, nomor 3 sekarang. Boleh. Nah, namanya tambang rakyat. Boleh. Oh, ada memang Pak ya? Boleh. Jadi Tapi kalau kenapa setiap kita ngajukan kayak gitu agak susah juga Pak? Biasanya agak inilah, agak kajiannya tuh karena koridoran tuh memang semua pada ragu-ragu mengambil suatu aturan terhadap koridoran itu Pak. Biasanya dari pihak SDM pun biasanya nggak ditanggapin perizinan Bang. Jadi kalau izin itu bukan berupa rekomendasi, berarti silakan mengajukan izin permohonan IUP eksplorasi ke BKPM sekarang. Walaupun IUP-nya kecil, 17 misalkan 20 meter kali panjang gitu ya, lumayan juga gitu ya. Silahkan diurus izinnya kalau ada koridor seperti itu. Tapi saya kira teman-teman agak susah lah ngurus itu ya. Karena biayanya ngurus izin aja walaupun kecil atau luas hampir sama aja biayanya. Itu. Saya kira itu. Ada lagi Pak Sugi ini senyum-senyum nih. Ini siapa tahu ada yang mau disampaikan. Ya enggak Pak. Kalau tambang koridor itu soalnya saya pengalaman jadi saya diam aja Pak, enggak komen. Oh ya. Itu oknum itu Pak, itu oknum dia itu oknum dia. Itu kalau saya Pak sebenarnya Pak. Saya senyum yang lain itu kalau saya itu ngomong sebenarnya. Itu pihak ketiganya itu Pak, pihak ketiga. Ini harus diruqyah ini kalau seandainya pelakunya ini ya kan. Ya, intinya kalau dari sisi saya yang sudah dilakukan ya sudah, tapi minimal kita ke arah yang lebih baik lah. Karena koridor yang saya lihat ya di daerah Tenggarong Seberang, kemudian di sekitar Air Hitam, kemudian di sekitar Sebulu, ya kan? Ada nggak yang dilakukan reklamasi? Saya mau tanya, ada nggak? Sebenarnya itu bukan koridor Pak, yang saya tahu itu. Itu tambang yang izinnya sudah mati. Tambang izin mati atau eksplorasi peningkatan izin susah, sudah keburu harus ingin nambang ya seperti itulah. Pengalaman lah. Atau orang punya perusahaan besar tapi pembebasan lahan di situ nggak bisa karena dikuasai masyarakat setempat sulit, terus masyarakat kerjasama sendiri ngambil sendiri, seperti itu yang saya tahu Pak. Cuma tahu tapi nggak melakukan Pak. Di Kalsel dulu pernah tapi udah lama. Ya, tapi sekarang sudah enggak kan? Atau masih? Oh enggak Pak, enggak ya. Sudah ketahuan Pak. ya itulah beberapa permasalahan di lapangan ya. Memang masyarakat sih taunya bahwa wah tambang ini sangat merusak sekali gitu ya. Nah, padahal kalau kita melihat itu dikelola dengan baik, dengan benar, ya saya kira sustain gitu terhadap pembangunan di masyarakat atau di daerah itu akan terjadi gitu. Tapi ketika itu akan koridoran misalkan atau akan menjadi tambang ilegal, itu hanya oknum tertentu saja yang menikmati. Ya, tapi harapannya sih kalau dari sisi akademisi, mari kita melakukan praktek pertambangan yang baik. Saya kira itu ya saran dari saya. Karena apa? Karena ya itu tadi kegiatan reklamasi dan revegetasi pun tidak dilakukan kalau itu secara koridoran tadi. Tapi saran saya sih silahkan teman-teman yang melakukan kegiatan di lapangan silahkan berkonsultasi lah dengan pemerintah ya, baik itu di
Kementerian SDM ataupun di penegakan hukum, mungkin ke pengadilan atau ke mana instansi terkait lah. Tapi itu saran saya ya. Ada lagi? Ini terkait lingkungan lumayan rame gitu ya. Padahal mereka ini pelaku semua sebenarnya ini. Pelaku semua dan sebenarnya tahu bagaimana cara menanganinya gitu. Kalau untuk pelaporan sih sulit, Pak. Gimana Pak? Sulit. Kalau untuk dilaporkan yang kayak gitu itu sulit. Ya. Cuma Saya nggak mau detailnya tapi sulit gitu aja. Ya, saya nggak mau lebih dalam ke sana juga Pak. Jadi saya pengen memberikan yang ideal saja. Bagaimana yang ideal kita lakukan gitu ya, yang baik-baik gitu. Berarti Seperti yang tadi tahu sulit dijelaskan. itu pengalaman, Pak. Gimana? Yang tahu sulit itu pengalamannya luar biasa, Pak, di koridoran. Betul. Rumit pokoknya. Itu. Kalau dari sisi teknis apa biasanya Pak? Mas Herdi, tambang terbuka ini apa biasanya? Tadi sudah ada kan aspek teknis, aspek lingkungan sudah, ya kan? Aspek ekonomi sudah, tapi lebih aspek ekonomi nanti lebih dalam. Aspek teknis apa yang biasanya menjadi pertimbangan? Selain geologi, kondisi endapan gitu ya, apalagi? Mas Herdi? Ya, kalau dari sisi teknis Pak, biasanya kita terbentur dengan ini Pak, terbentur dengan kawasan hutan Pak. Nah, kawasan hutan ini gimana nih? Jadi kita tahu di suatu lokasi itu ada potensi deposit yang menurut hasil kegiatan geologi itu memungkinkan untuk ditindaklanjutin. Cuman terkadang di lokasi itu masalah IPPKH dengan lahan warga gitu Pak. Sebenarnya itu aja sih yang jadi masalah kalau dieksplorasi. Dan itu kan butuh waktu itu Pak. Ya, jadi ini ada Pak Jimmy sebenarnya bisa jawab nih karena lokasinya di areal kawasan hutan juga ya sebagian ya. Enggak. Kita di KBNK semua Pak. Kita di APL semua. APL semua. Ada yang pernah ngerjain di KBK? Alkaap? Ini Angga. Nah, Angga ini orang eksplorasi, tapi lokasi ITM itu sebagian masuk areal KBK, Mas Angga ya? Kalau di Bontang sendiri, ini Pak, sebagian memang iya di hutan lindung Pak. Wah, hutan lindung malahan. Jadi gimana caranya kalau terlalu jujur ini Pak. Kalau KBK gimana Mas Angga melakukan eksplorasinya atau proses mungkin proses legalitasnya gimana? Kayak sebenarnya kalau dia KBK Pak, eksplorasi itu udah harusnya IPPKH Pak. Jadi ada IPPKH terhadap eksplorasi. Baru nanti setelah masuk eksploitasi atau UPOP ada IPPKH area penambangan. Harusnya seperti itu sih aturannya Pak. Cuma kalau dia seperti itu, terkadang itu ada beberapa ini Pak problem. Pertama, kalau kita mengajukan IPPKH eksplorasi itu kan butuh waktu Pak. Butuh waktu dan biasanya orang nggak sabar. Eksplorasi itu dia curi-curi aja Pak. Curi-curi, tapi nanti waktu di UPOP-nya dia bikin desainnya yang memang tidak ada bor, tidak ada ini, cuma berupa singkapan atau tarikan strike lah gitu. Tapi pada secara ininya aktualnya biasanya udah dieksplorasi Pak. Kenapa? Kalau dia melakukan eksplorasi di IPPK di eksplorasi itu udah biaya Pak, udah biaya yang ada pajak-pajak yang harus dia ini. Nah sebenarnya sih itu mekanisme Pak. Cuma yang jadi problem sekarang, itu makanya ya saya dengar-dengar koridoran tuh manfaat ini kembali ke tadi Pak, yang sekarang ini banyak dia punya areal harusnya IPPKH tapi kotanya habis Pak. Jadi kota untuk pengajuan IPPKH itu udah habis. Jadi area itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali nanti areal yang sudah misalnya di perusahaan A gitu ya, dia HP-nya perusahaan A misalnya. Itu kan kotanya kan 10% aja Pak bisa di PPKH.
Berarti kalau dia udah habis 10% tidak boleh ada pengajuan IPPKH lagi. Nah, problemnya di saat mereka sudah habis, mereka mau nambang nggak bisa, umur tambang mau habis, makanya sekarang tuh muncul koridoran, Pak. Itu yang membuat memang peraturan ini tidak seimbang dengan aktualnya. Mungkin menurut saya begitu sih, Pak. Baik, terima kasih Mas Pak Rahimi sharingnya ya. Jadi ini pengalaman sebenarnya, pengalaman yang bagus gitu ya untuk disampaikan supaya penegakan hukum tahu nih sebenarnya, supaya pemerintah pusat pun harus tahu gitu. Jadi yang menjadi masalah seperti itu, proses legalnya lama, panjang gitu ya. Kemudian seharusnya sih tidak boleh ya, seharusnya tidak boleh seperti itu, harus sabar, namanya nunggu izin, namanya kita melakukan sesuatu tanpa izin kan itu namanya ilegal, jadi menyalahi penegakan hukum gitu, itu perlu ditindak dan dihukum itu sebenarnya. Jadi kalau dari sisi saya sih benar yang disampaikan Pak Rahimi tadi benar. Ketika kita akan melakukan eksplorasi di areal KPK itu harus ada izin IPPKH kegiatan eksplorasi. Kemudian ketika kita akan melakukan kegiatan operasi produksi pun sama, berarti harus wajib hukumnya melengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi. Ketika tadi yang disampaikan Mas Pak Rahimi tadi, ketika eksplorasinya belum dilakukan, ya kan? Ketika hanya berdasarkan data singkapan saja atau beberapa satu titik bor curi-curi gitu ya, itu yang menjadi kendala ketika mendapatkan izin IPPKH OP. Karena dasarnya untuk pengurusan izin IPPKH OP salah satunya adalah dokumen FS dan dokumen AMDAL. Boundary pit atau plan pit yang diajukan ketika pengajuan IPPKH OP itu nggak sinkron dengan ketika nanti kita nambang. Makanya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul ketika kita akan melakukan kegiatan penambangan menggunakan data yang abal-abal tadi. Makanya saya mendorong nih kepada teman-teman semua yang melakukan praktek seperti itu, kita nggak boleh lagi. Kita harus sesuai standar SNI terkait eksplorasi ya, SNI 5015 2019, atau teman-teman CPI itu menggunakan kode KCMI 2019. Silakan itu digunakan panduannya. Dan sekarang perlu diketahui teman-teman Mabes Polri itu sekarang sudah memonitor teman-teman CPI yang melakukan statement estimasi sumber daya dan cadangan. Nah, sekarang itu disalahkannya ke CPI sekarang. Nah, ya benar. Jadi makanya CPI sekarang itu sudah saya wanti-wanti di grup Indonesia. Jadi saya wanti-wanti bahwa teman-teman Mabes Polri dan teman-teman penegakan hukum itu sudah mengantongin daftar competent person Indonesia. Jadi saya kira nggak ada masalah. Karena kalau CPI itu bekerja dengan profesional, kemudian dengan integritas tinggi, saya kira nggak ada masalah. Ketika CPI itu melakukan praktek-praktek yang kurang baik, otomatis akan jadi masalah. Gitu. Itu untuk di di penetapan estimasi sumber daya dan cadangan dalam pemilihan tambang terbuka. Itu penting ya, itu penting, hal penting yang tadi saya sampaikan. Ada lagi, Mas Herdi? Iya, Pak, ada satu lagi, Pak. Silakan. Di saat kita melakukan kegiatan eksplorasi, Pak, di lahan tersebut kan masuk dalam suatu lahan IPPKH, kawasan hutan lah, kawasan hutan. Terus di kawasan tersebut, Pak, sebenarnya kalau secara realnya sih sebenarnya lahan itu sudah terbuka luas gitu, dan hampir sudah ya kalau kita boleh bilang lah lahan itu sudah terbuka. Bukan original lagi lah sudah lahan tersebut. Nah, dalam kegiatan eksplorasi itu kan ada beberapa item, Pak, pekerjaan. Nah, sebenarnya sih kalau dalam eksplorasi kan kita di dalam suatu lokasi yang belum ada IPPK, kita belum bisa melakukan kegiatan eksplorasi detail, Pak ya, seperti pengeboran dan sebagainya gitu. Semua kegiatan tidak boleh, Mas? Ya, tidak boleh. Ya, benar tidak boleh. Tapi, Pak, jika hal
kegiatan itu menyangkut mengenai masalah satu bagian daripada kegiatan eksplorasi seperti contoh lidar. Lidar itu kan sifatnya tidak mengganggu dari suatu kawasan gitu. Ya. Nah, terus kita melakukan kegiatan geolistrik juga gitu. Mengganggu. Kan juga, itu konteksnya Pak. Tapi kalau pure lokasi di lapangan itu tidak mengganggu Pak. Karena lokasi tersebut sudah bukan lahan ibaratkan original lagi yang seperti yang dibayangkan gitu. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak Pak? Kalau geolistrik tidak boleh. Oh, geolistrik. Karena itu ini batu bara atau apa ini? Kita mineral Pak. Oh, mineral. Tapi Ya. saran saya, kalau itu areal KBK tidak boleh ada kegiatan. Walaupun lokasi tersebut sudah tidak original lagi Pak. Tidak original. Tidak boleh ada kegiatan. Kecuali, saya kecualikan, ada rekomendasi teknis untuk pengambilan data dari instansi terkait, berarti dari Kementerian Kehutanan. Ya. Boleh. Ketika ada surat pengantar ya, ada surat pengantar, sampaikan ke Dinas Kehutanan daerah gitu ya, untuk mungkin melakukan pendampingan atau minta rekomendasi teknis. Tapi kalau dilihat dari standar pengurusan legalitasnya, itu harus menggunakan izin IPPK eksplorasi. Itu. Jadi tidak boleh kalau untuk geolistrik. Jadi untuk lidar boleh aja Pak. Kalau lidar karena dia foto udara dan dia beli kan itu kan, beli ya. Jadi beli tanpa mengganggu, saya kira boleh. Karena saya juga pernah dapat. Nah, ini tanda kutip ini Pak. Ini akan jadi tanda kutip Pak. Kalau tidak mengganggu kan? Enggak, bukan maksudnya dia kan kita beli dengan pihak kedua ya, pihak kedua atau pihak ketiga gitu ya. Beli dalam artian itu si institusinya itu, penjual lidarnya itu memang mereka selalu memetakan secara periode gitu. Jadi mungkin per 6 bulan atau per 3 bulan gitu ya. Mereka selalu memetakan itu. Kita bisa beli ke mereka. Tapi kalau kita masuk ke lokasi IUP, kemudian kita ngambil sampel, kemudian kita ngukur mengganggu perkebunan tanaman atau tumbuhan di situ, itu udah kena pidana. 5 miliar kalau nggak salah, atau 5 tahun kurungan penjara kalau nggak salah. Itu. Jadi ya itu berarti jadi serba salah juga Mas Herdi. Jadi dilema juga. Dari sisi masyarakat kan pengennya mau cari makan gitu ya. Tapi dari sisi aturan kita perlu sama-sama tahu bahwa itu dilarang gitu ya. Tidak boleh, harus ada izinnya. Kalau mapping aja masa nggak boleh Pak? Kenapa Pak? Mapping aja. Nggak boleh Pak. Aturannya Pak, sedikit Pak. Sedikit nih berbagi pengalaman Pak. Ya, silakan. Di daerah Samboja itu kan area hutannya Inhutani Pak. Tapi sekarang ini sudah dirambah masyarakat jadi kebun sawit. Nah itu gimana itu Pak? Jadi kita nggak merusak apa-apa, memang udah jadi kebun sawit Pak di situ Pak. Adalah area yang memang pernah kita cek. Itu memang dia HP, tapi sudah berubah jadi kebun sawit Pak. Kalau itu kewenangannya ke Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan ya, karena hutan produksi kan. Iya kan Pak? Hutan produksi kan dia kan. Jadi kalau udah ya, hutan, kalau hutan produksi, Inhutani itu kewenangan Dinas Kehutanan. Tetap. Tapi kalau untuk pengelolaan masyarakat menjadi kebun sawit ya, kembali lagi apakah satu Inhutani masih berlaku legalitasnya, ya kan? Kan itu ada masa berlakunya juga. Kalau seandainya itu masih ada berlakunya, masih Pak, masih. Nah, kalau masih berarti kekuatan hukumnya tetap. Jadi saya kira itu masih punyanya Inhutani. Masyarakat berarti melanggar, nggak boleh itu. Nah itu yang terjadi Pak aktual di lapangan Pak. Ya, jadi ini nanti saya share di YouTube. Jadi biar diskusi kita ini didengar sama teman-teman Dirjen ya. Satu lagi Pak Sundek. Ya, silakan Mas Herdi. Tadi terkait mengenai masalah
Bapak bilang tadi kan di daerah IPPKH itu tidak boleh melakukan kegiatan Pak ya, kegiatan eksplorasi gitu. Ya, ya. Cuman kalau untuk kepentingan ini sumber daya alam Pak, tadi kan memang tidak boleh melakukan untuk kepentingan kajian eksplorasi, kita boleh melakukan izin nggak Pak tadi Bapak bilang untuk daerah setempat gitu ya, di Dinas Kehutanan gitu. Kalau menurut saya gini, kalau untuk misalkan kita mau survei ya, kita konsultasi ke Dinas Kehutanan daerah dulu. Arahnya seperti apa? Kalau Dinas Kehutanan minta biasanya gini, tolong silahkan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Biasanya ada yang namanya kayak model surat rekomendasi. Misalkan gini, kamu tidak ngebor, tidak mengganggu, tidak mengganggu apapun gitu, tapi cuma ngambil sampel satu gitu. Itu kemungkinan bisa minta surat rekomendasi untuk mengambil sampel atau 3 titik mengambil sampel 3 titik gitu. Mungkin bisa tanpa mengganggu. Tapi kalau sudah menggali, ya kan, menebang pohon, merintis itu sudah kena, nggak boleh. Kalau kasusnya gini Pak, lahan tersebut itu sudah terganggu luas lah gitu. Artinya anggap aja kita melakukan kegiatan di situ geolistrik. Ya kan, geolistrik. Kalau dalam pandangan kita, bayangan kita kan pasti akan ada kegiatan itu penembangan dan sebagainya Pak ya. Betul. Nah, tapi aktual yang di lapangan Pak, itu tidak terjadi gitu. Bagusnya kalau saran saya, lokasi itu sebelum kita masuk ke lapangan difoto dulu. Ya, difoto, didokumentasi dengan baik, koordinatnya dipastikan menggunakan teodolit atau geodetik. Silakan diambil datanya, ngambil cepat, hanya dokumentasi saja, kemudian bawa ke dinas terkait, minta petunjuk, minta rekomendasi. Itu saya kira lebih pas. Nanti kalau saya menyampaikan hal yang kurang pas, nanti jadikan panduan, wah, enak nih saya. Kan sharing Pak, kita sharing kan. Ya, jadi saran saya itu, jadi supaya langkahnya tepat, bisa bermanfaat, bisa berjalan semuanya, silakan. Itu saya kira mereka akan memberikan petunjuk atau rekomendasi itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, makasih Mas Herdi. Sama-sama. Ini Mas Alkaab mau bicara? Sedikit aja Mas. Yang pertama terkait dengan LIDAR itu Mas Herdi, itu salah satu syarat ketika kita ngajukan ke IPPKH operasi produksi. Artinya biasanya kita difasilitasi Mas dari Kementerian Kehutanan, Kementerian MLHK. Artinya apa? Daripada sampai melakukan sendiri, lebih baik cari tahu ke tanah. Jadi kita dari sisi kegiatan aman, tidak ada potensi melanggar ketentuan di kawasan hutan. Terus yang kedua, saya ingat sekali penyampaian dari salah satu ketua kepala BPKH pada suatu kesempatan di presentasi. Informasi dari beliau, jangankan untuk menggali, untuk lewat saja, itu dibilangnya udah menyalahi aturan. Kasarnya seperti itu. Artinya apa? Untuk teman-teman semua seperti harus jauh lebih berhati-hati, terutama Bang Herdi, apalagi untuk areal-areal yang betul-betul masih rimbun, bahkan untuk sekalipun, yaitu tadi, bahkan jalan kaki sekalipun itu harus salah satu pelanggaran kecil lah. Informasi dari beliau seperti itu. Terus yang ketiga terkait dengan disposal yang di areal areal koridor, ini juga menjadi menarik Pak Sundek karena apa? Aktual di lapangan teman-teman penambang itu kan terikat dengan ketentuan bahwa poin yang ditinggalkan harus di bawah 10% sesuai dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur, sehingga jumlah disposal atau jumlah material yang ada, material berbadan, itu juga menjadi sangat berarti untuk mengurangi dari poin yang ada. Artinya ketika ada penambangan bersama sekalipun, disposal peletakannya itu di sebelah mana, itu juga akan menjadi permasalahan di kedua belah pihak yang melakukan MOU. Seperti itu. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Baik, Mas. Baik.
Jadi betul, Mas Alkap tadi betul. Jadi ada sisi positifnya tentu kalau itu dilakukan penambangan bersama. Tapi kalau terkait IPPKH sekali lagi ya tadi disampaikan dipastikan bahwa melakukan kegiatan eksplorasi di areal IPPKH itu dilarang sebelum ada izin pinjam pakai. Nanti akan webinar dengan Dinas Kehutanan atau Kementerian Kehutanan, nanti silahkan diikutin di sesi webinar ya. Nanti silahkan diikuti. Kemudian mahasiswa tambang terbuka nanti juga silakan ikuti webinar saya di minggu kedua April ya, terkait auger mining. Mahasiswa free, saya gratis semua, jadi silakan ikut. Jadi itu juga bisa menambah ketika kita akan melakukan optimalisasi cadangan dari kegiatan konservasi batubara. Mas Dikri terakhir ada yang mau disampaikan? Pak, mohon maaf Pak, saya tadi terputus Pak. Ya. Tadi ralat bukan hutan lindung tapi hutan produksi Pak, maaf ya Pak. Dan untuk isu yang sekarang ini, isunya adalah masalah ini, LOMP kita itu ada di area sungai utama. Jadi saya kurang tahu ini prosesnya ke pemerintahan bagaimana. Ini lagi diusahakan sama Pak KDT. Ya. Oke, Mas Herdi, Mas Dikri, Mas Dikri, ada yang mau disampaikan? Iya Pak, kalau kita bicara dari sisi lingkungan, yang sering dilupakan itu kita agak kesulitan untuk memisahkan PAP dan NAP gitu Pak. Betul. Dari sisi disposal yang kita buat juga tidak ada untuk penempatan PAP NAP gitu, tapi hanya untuk topsoil bank dengan disposal tanah penutup gitu. Dan aktualnya di lapangan kita sungguh sangat kesulitan gitu Pak untuk menempatkan PAP dan NAP itu. Bagusnya seperti apa Pak? Sarannya harus melakukan pemetaan PAF-NAP sebelum menambang. Kalau itu dipetakan dulu, mana areal potensi yang mengandung PAF, itu otomatis kita bisa manage. Tapi kalau seandainya tidak ada pemetaan PAF-NAP, gimana kita mau metakan? Gimana kita mau mengelola gitu ya di suatu areal disposal? Kita gali dulu, baru ketemu gitu ya, digali, dianalisis, wah ternyata PAF, salah. Seharusnya sebelum menggali, dipetakan dulu mana areal potensi, dipersiapkan. Jadi khusus dipersiapkan disposalnya. Kemudian kita bikin kapsulasi atau capping block ya, block capping maksud saya. Block capping, mana areal potensi, kita capping, kita tutup, kemudian baru kita timbun dengan material NAF gitu. Itu solusinya Pak Mas Dikri. Itu permasalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman perusahaan, tetapi ada banyak juga perusahaan yang melakukan pengelolaan itu, banyak. Jadi saya tidak semuanya, tetapi banyak yang melakukan pengelolaan itu. Tapi perusahaan yang biasanya menengah sampai ke bawah, biasanya mengabaikan. Saya ada kasus di Brau ya, tapi Oke, lanjut Mas. Saya ada kalau dari sisi perhitungan PAPNAP itu sendiri kan dari sisi geotek juga yang dilakukan hanya di beberapa parameter aja Pak, tidak keseluruhan. Berapa sih jumlah BCM PAF atau NAF-nya yang ada gitu. Sama penempatan untuk area outbit dam maupun input dam juga agak terus kesulitan untuk memisahkan dua material itu Pak. Ya, jadi ini juga saya sampaikan ke teman-teman ya. Ini pengalaman juga. Jadi saya tahu dari pengalaman. Jadi sebaiknya melakukan pemetaan AMD itu datanya jangan hanya dari data pemboran geoteknik. Salah. Pemboran geoteknik ya pemboran geoteknik.
Tapi untuk pemboran AMD atau mapping AMD itu ya juga berdasarkan penelitian dari pemetaan atau pemboran AMD gitu. Makanya banyak yang keliru. Mungkin karena supaya irit, makanya kita bor pakai geoteknik gitu. Saya paham. Tapi kalau perusahaan yang bagus dari kemajuan kegiatan eksplorasi itu sembari melakukan kegiatan pengambilan sampel untuk AMD. Nah, dari kegiatan memang sampel AMD itu nggak mahal kok untuk analisisnya, murah. Itu kan hanya cuma 5 parameter kalau nggak 6 parameter, murah biayanya. Di Bandung itu cuma berapa? 800.000 kalau nggak 600.000. Jadi saya kira sebenarnya bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan secara detail sebenarnya, sesuai dengan cara informasi terukur itu, klasifikasi sumber daya. Saya kira itu bisa digunakan. Arah sebaran AMD ya, arah sebaran AMD. Karena saya beberapa mengerjakan perusahaan tambang yang datanya memang benar-benar lengkap ya, valid, lengkap gitu ya. Karena saya cek sendiri. Itu. Jadi kelihatan betul arah sebar model AMD-nya pun kelihatan. Jadi proses pengelolaan nanti di disposal itu bagus gitu. Memang benar-benar terkelola benar gitu. Kasusnya saya ketemu nih kasusnya di Bro gitu. Bagaimana kalau material itu 85% material PAF? Gimana coba? Ya, itu jadi masalah sebenarnya. Tapi ya namanya materialnya terbatas, jadi hampir seluruh IUP itu materialnya PAF semua, jadi masalah. Nah, itu yang jadi kendala. Jadi PR lah, jadi teman-teman. Jadi mahasiswa silahkan bisa meneliti itu ya, bagaimana cara pengelolaan PAF di areal yang hampir mayoritas ya 85% PAF gitu. Itu jadi kendala. Terhadap lingkungan juga akan jadi masalah gitu. Kemudian dia melakukan revegetasi, nggak bisa tumbuh, jadi cuma setahun mati udah gitu. Itu jadi masalah. Jadi itu yang lagi dilakukan perekayasaan revegetasi. Jadi menggunakan model perekayasaan. Jadi mereka mengundang teman-teman dari perguruan tinggi lah untuk melakukan penelitian itu. Baik, ada lagi terakhir satu orang, ada lagi yang perlu disampaikan atau cukup? Dwi, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira pertemuan hari ini cukup ya. Jadi saya sampaikan terima kasih sekali atas keaktifan mahasiswa ya dalam mengikuti perkuliahan tambang terbuka. Jadi saya harapannya seperti ini ya. Jadi masa aktif, komunikasi dua arah gitu ya. Jadi sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing permasalahan. Ini baru saja berkaitan dengan pemilihan metode penambangan itu sudah sampai dalam gitu ya. Tapi ini menarik gitu ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan dan mahasiswa sharingkan ke teman-teman semua ini bermanfaat, bernilai ibadah ya. Jadi kemudian saya selalu ya setiap membuat video itu mari kita mengelola pertambangan Indonesia ini lebih baik ya dan lebih bijak gitu. Jadi jangan sampai masyarakat menilai kepada teman-teman profesional tambang ini negatif gitu. Jadi mari kita mengelola pertambangan Indonesia ini supaya lebih baik lagi dan lebih kuat untuk menopang pembangunan Indonesia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya izin, ini akan saya share di video YouTube saya dan ini juga akan saya share ke teman-teman supaya mereka dan teman-teman semua ini loh permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Dan teman-teman akademisi, mahasiswa-mahasiswa kita ini kritis sebenarnya. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Ketika ada penyampaian saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, siap.